Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mendapatkan tugas UAS Ekonomi Mikro Islam dari Ibu Masrahati SEI MEI untuk mencari satu permasalahan ekonomi mikro, kemudian membuat video penjelasan terkait dengan tema yang diangkat. Nah, di sini kami akan membahas dan mengangkat tema yang berjudul endorsement sebagai bentuk dari distorsi pasar. Untuk anggota tim sendiri ada dua. Yang pertama saya pribadi, Cindy Syarifuddin, dan rekan saya ada Putri Salempa. Kemudian untuk pembahasan terkait dengan judul yang diangkat yaitu endorsement sebagai bentuk dari distorsi pasar itu ada 4 kategori. Yang pertama membahas terkait dengan apa sih itu endorsement. Kemudian yang kedua membahas terkait dengan distorsi pasar. Kemudian yang ketiga bagaimana pandangan Islam terkait dengan endorsement. Kemudian yang terakhir ada hubungan endorsement dengan distorsi pasar. Nah, untuk pembahasan pertama, di sini kami membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan endorsement. Endorse atau di dalam dunia marketing dikenal dengan istilah endorsement merupakan salah satu bentuk promosi sebuah barang atau jasa yang memanfaatkan media internet atau media sosial. Nah, dalam endorsement ini, pihak produsen menjalin kerjasama dengan selebriti ataupun influencer di luar sana yang terkenal, dihormati, diakui, dan yang paling umum biasanya memiliki followers atau pengikut yang banyak di akun sosial media masing-masing. Influencer dan selebriti inilah yang biasanya akan mempromosikan berbagai macam produk, baik itu barang maupun jasa. Nah, berikut teman-teman bisa melihat, ini sudah ada contoh kegiatan endorsement yang dilakukan oleh artis Jessica Iskandar, di mana ia mempromosikan produk Nuera Slimming Tea di akun Instagram pribadinya. Ya, baik. Untuk penjelasan selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan distorsi pasar. Nah, pasar menentukan harga dan cara berproduksi. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun, dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair. Kondisi demikianlah kita sebut sebagai distorsi pasar. Dalam kenyataannya, distorsi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar. Nah, di dalam distorsi pasar ini kita kenal ada 3. Yang pertama itu ada rekayasa permintaan atau demand dan rekayasa penawaran atau supply. Dalam rekayasa permintaan dan penawaran terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan ihtikar. Ihtikar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Kemudian yang kedua yaitu bai najasi. Najasi adalah sebuah praktek dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga tersebut. Transaksi najasi diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya terjadi permintaan palsu, yaitu false demand. Tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiah.
Kemudian distorsi pasar yang kedua yaitu ada penipuan atau tadlis. Nah, tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis bisa terjadi dari segi kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. Kemudian distorsi pasar yang terakhir yaitu ada tagrir. Nah, tagrir berasal dari bahasa Arab yaitu gharar, yang berarti akibat, bencana, bahaya, risik, dan ketidakpastian. Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli gharar dan tadlis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information. Namun berbeda dengan tadlis, di mana incomplete information-nya hanya dialami oleh satu pihak saja. Misalnya, pembeli saja atau penjual saja. Dalam gharar, incomplete information dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi, dalam gharar terjadi ketidakpastian atau ketidakjelasan yang melibatkan dua pihak. Contohnya, jual beli ijon. Jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam. Sebagaimana tadlis, jual beli gharar juga terjadi pada 4 hal. Yang pertama itu ada kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga harga, dan yang terakhir waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana Islam memandang terkait dengan endorsement. Nah, endorsement dalam Islam adalah strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan tokoh terkenal, baik itu artis, fashion blogger, fashion stylist, dan lain sebagainya, yang merupakan alat pendukung dan penunjang ketertarikan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan di media sosial yang digunakan, dengan cara dan proses yang tentunya sesuai dengan ketentuan syariah. Endorsement merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan di dalam Islam sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Ada beberapa hal yang harus menjadi titik perhatian dalam etika endorsement Islam, sehingga produk dan jasa endorser sesuai dengan anjuran dan tuntutan syariah. Dalam artian, apa saja produk yang bisa untuk dipromosikan dan seperti apa perilaku yang harus ditampilkan oleh seorang endorser, sehingga kita akan mengklasifikasikan dalam pembahasan ini menjadi 2 bagian. Yang pertama, barang atau produk yang akan di-endorse. Dalam Islam, tidak semua barang atau produk boleh dijual belikan. Begitu juga, tidak semua barang boleh dipromosikan. Akan tetapi, barang yang boleh dipromosikan harus memenuhi standar legalitas syariah. Seperti barang atau produk endorse harus halal. Barang atau produk harus halal dalam artian barang yang akan kita promosikan harus dikatakan bersih menurut syariah, tidak mengandung najis atau barang yang sudah dinyatakan halal dari keputusan ulama atau mendapatkan stempel halal dari MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang kedua, barang atau produk yang di-endorse adalah produk asli. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mempromosikan produk-produk palsu adalah sebuah kesaliman karena akan merugikan konsumen jika ia tidak tahu akan hal itu, dan jika ia tahu bahwa produk itu palsu kemudian dipromosikan olehnya dan begitu juga oleh orang ketiga, keempat, dan seterusnya, maka dosanya ditanggung oleh orang yang pertama kali mempromosikan produk palsu tersebut, karena ialah yang membuka pintu kerusakan dan kezaliman itu. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika kita melaksanakan endorse yaitu etika. Nah, Al-Quran menjelaskan ada beberapa etika utama yang harus dimiliki oleh endorser dalam memasarkan produk. Yang pertama, seorang endorse harus bersikap ramah dalam melakukan promosi. Seorang endorse yang baik harus memiliki kemampuan bertutur sapa dengan lemah lembut.
sebagaimana praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mendakwakan ajaran Islam. Dalam rangka mengemban tugasnya, Rasulullah merupakan sosok yang penuh kasih. Kemudian yang kedua, proses endorsement dilaksanakan secara sopan santun. Seorang endorser yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat bermuamalah dengan sesama manusia. Al-Quran memberikan batasan kepada umat Islam untuk berlaku sopan di kehidupan sehari-hari sekalipun kepada orang-orang yang kurang cerdas. Seorang endorse juga hendaknya menggunakan sikap sopan santun karena pada dasarnya jiwa seseorang akan merasa senang jika diperlakukan dengan cara sopan dan santun. Selain itu, kita dilarang bersikap sombong kepada siapapun. Jadi, ketika kita sebagai muslim ingin melaksanakan kegiatan muamalah seperti endorsement, usahakan tidak melenceng dari syariat Islam ya sobat. Ya, baik. Selanjutnya terkait dengan hubungan endorsement dengan distorsi pasar. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, endorse itu merupakan salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh para influencer dan juga selebriti. Namun, yang menjadi problem atau permasalahan, ternyata endorse yang dilakukan oleh para influencer dan juga selebriti ini bisa mengakibatkan yang namanya ketidakseimbangan pasar. Pasti teman-teman bertanya, kenapa sih kegiatan endorse yang dilakukan tersebut dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pasar? Jawabannya adalah karena ketika pihak influencer ataupun selebriti yang mempromosikan suatu produk atau dinamakan dengan kegiatan endorsement, itu biasanya mengandung yang namanya distorsi pasar, yang tentu dapat mengakibatkan ketidakseimbangan pasar itu terjadi. Ada beberapa bentuk distorsi pasar. Namun, di sini kami hanya membahas dua bentuk distorsi pasar yang memang sangat berkaitan dengan kegiatan endorsement itu sendiri. Yang pertama, tadlis kualitas. Pasti ketika saya mengatakan tadlis kualitas, pasti yang terbenak di pikiran teman-teman itu berkaitan dengan kualitas dari produk, barang, atau jasa itu sendiri. Nah, memang benar. Nah, tadlis kualitas ini yaitu menyembunyikan kualitas barang yang buruk atau cacat pada suatu barang yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya, pasti teman-teman seringkali melihat pihak influencer yang mempromosikan suatu produk barang. Sebut saja pihak influencer yang mempromosikan produk penurun badan atau pelangsing di TikTok Shop. Pasti ada yang mengatakan bahwasanya ketika dia sudah mengkonsumsi produk tersebut atau dia sudah menggunakan produk tersebut, maka berat badannya itu akan turun atau biasanya akan langsing. Namun ternyata ketika kita sebagai konsumen sudah membeli produk tersebut, ternyata itu tidak sesuai dengan realitanya atau tidak sesuai dengan yang pihak influencer ini katakan. Nah, itu sudah termasuk ke dalam tadlis kualitas karena sudah melakukan tindakan-tindakan penipuan terkait dengan kualitas dari produk barang yang dipromosikan tersebut, di mana ia mengatakan bahwa produknya itu sangat bagus, namun ternyata ketika kita sebagai konsumen sudah mengkonsumsinya, ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Nah, inilah merupakan salah satu bentuk distorsi pasar yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pasar yang tentu sangat dilarang dalam agama Islam. Kemudian yang kedua ada rekayasa permintaan. Nah, dalam agama Islam, rekayasa permintaan ini disebut dengan istilah bai najasi, yaitu merupakan sebuah transaksi haram dikarenakan orang yang menjual atau pihak produsen sudah bekerja sama dengan pihak lain, sebut saja pihak endorsement, supaya memberi pujian pada barang-barang yang sedang ditawarkan dengan harga-harga yang lebih tinggi. Contohnya, ketika teman-teman melihat pihak endorsement atau influencer yang mempromosikan suatu produk dengan memberikan pujian yang sangat-sangat berlebihan pada produk yang ia promosikan tersebut, itu sudah termasuk ke dalam rekayasa permintaan, di mana pihak produsen melakukan bekerja sama dengan pihak influencer tersebut untuk memberikan pujian yang sangat berlebih-lebihan kepada produk yang ia tawarkan, di mana itu tidak sesuai dengan realitanya.
itu sudah termasuk ke dalam rekayasa permintaan sekaligus dengan tadlis kualitas. Kemudian terkait dengan rekayasa permintaan, pasti ketika teman-teman atau biasanya teman-teman melihat influencer yang mengatakan bahwasanya produk barang yang ia tawarkan atau yang ia promosikan tersebut itu sudah laku banyak di pasaran. Ia mengatakan bahwasanya produk yang ia tawarkan itu sudah laku banyak atau bahkan sudah hampir habis di pasaran. Namun ternyata realitanya barang yang ia promosikan tersebut atau yang ia tawarkan tersebut hanya laku beberapa saja. Namun ketika ia mempromosikannya, ia mengatakan sangat laku banyak. Nah, itu sudah termasuk ke dalam rekayasa permintaan karena dia mengatakan sudah laku banyak, namun ternyata realitanya tidak. Di sini ia merekayasa permintaan dari produk barang yang ia tawarkan. Nah, itu sudah termasuk ke dalam bentuk distorsi pasar rekayasa permintaan atau bai najasi yang sangat dilarang dalam agama Islam karena dapat mengganggu keseimbangan pasar yang terjadi. Jadi, pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita petik atau angkat dari materi yang dibahas hari ini, yaitu terkait dengan endorsement sebagai bentuk dari distorsi pasar, bahwasanya kegiatan endorse yang dilakukan oleh para influencer atau selebriti itu tidak dilarang dalam agama Islam, atau hukumnya boleh-boleh saja, asalkan pihak endorse memperhatikan beberapa hal agar tidak mengganggu keseimbangan pasar, yaitu memperhatikan etika dan tidak mengandung distorsi pasar ketika melakukan kegiatan endorsement itu sendiri. Ada hal atau ada kata-kata motivasi bisnis yang kami angkat terkait dengan materi yang kami bahas hari ini, yaitu jalan untuk mendapatkan kesuksesan itu memang banyak, namun untuk mendapatkan harta yang berkah, kamu perlu racikan khusus untuk itu, yakni doa dan kerja keras. Jadi tetap semangat teman-teman yang melakukan bisnis, jangan pernah berlaku licik ketika melakukan bisnis, karena itu dapat berimbas atau berdampak ke usaha teman-teman sendiri. Baik teman-teman, cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan atau yang dapat kami bahas terkait dengan tema atau materi terkait dengan endorsement sebagai bentuk dari distorsi pasar. Semoga teman-teman bisa memahami terkait dengan apa